Semuanya itu karena perbuatan kita sendiri, karena dosa kita. Jadi dosa kita itu membuat hidup kita sulit. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi 24. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Pertemuan kali ini menurut saya adalah pertemuan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dan inspiratif yang luar biasa. Karena saya menemukan inspiratif baru dari buku yang berjudul Rahasia Magnet Rezeki, Menarik Rezeki Dahsyat dengan Cara Allah, yang merupakan karya agung dari Ustadz Nasrullah. Untuk itu, saya mohon izin khusus kepada Ustadz Nasrullah dan teman-teman yang telah membuat karya besar ini dan telah menginspiratif saya untuk membuat konten ini dan berbagi konten ini kepada kawan-kawan yang mungkin membutuhkan. Saya telah membaca buku ini dari awal sampai akhir dan banyak sekali menemukan pemahaman-pemahaman atau ilmu-ilmu yang baru secara terapan yang merupakan dari pengalaman-pengalaman pribadi dari Ustadz Nasrullah. Buku Magnet Rezeki ini telah menginspirasi saya untuk membuat konten khusus kepada kawan-kawan sekalian. Dan sebelum kita membuka halaman demi halaman daripada buku ini, maka izinkan saya untuk berbagi pengalaman pribadi. Latar belakang profesi saya adalah pegawai negeri sipil hampir selama 35 tahun, dan 2 tahun yang lalu saya purna bakti. Dari pengalaman menjadi pegawai negeri sipil tersebut, alhamdulillah saya dikaruniai selama saya bertugas hanya 3 bulan saya menjadi staf, dan selebihnya sampai saya memasuki masa purna bakti, saya selalu dibantu oleh staf-staf yang sangat luar biasa. Dari latar belakang pegawai negeri sipil yang saya jalani selama hampir 35 tahun tersebut, maka terbiasa atau terpatri kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam satu birokrasi itu, yaitu bekerja dalam satu tim atau bekerja bersama-sama tim atau bekerja dalam bentuk teamwork. Untuk itu selama saya menjalani masa pensiun, tentunya akan harus merubah atau memutar balik semua kebiasaan itu, dan kita harus mulai dari titik nol. Memulai sesuatu dari titik nol di saat kita sudah memasuki masa purna bakti tentunya bukan sesuatu yang mudah dilakukan, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri kita. Keputusan saya untuk terjun ke dunia politik atau ikut masuk ke partai politik bukanlah sesuatu yang tidak dipikirkan sebelumnya, karena ini merupakan jalan kita tetap eksis membantu orang banyak. Kemudian keputusan untuk mendirikan atau membuka suatu usaha kecil juga sesuatu yang telah dipikirkan mata-mata. Karena dengan cara ini kita tetap bisa dapat membantu orang banyak, memperkerjakan orang banyak, atau mempekerjakan orang untuk mendapatkan suatu penghasilan. Juga keputusan untuk membuka channel YouTube dan sebagainya merupakan suatu pemikiran agar kita tetap dapat berbagi kepada orang banyak tentang apa yang kita pikirkan atau apa yang masih dapat kita berikan pemikiran kepada masyarakat banyak. Tetapi sekali lagi, sesuatu yang kita laksanakan di masa kita sudah memasuki masa purna bakti itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dari latar belakang itu atau dari cerita itu, maka saya sempat berpikir apakah kegiatan-kegiatan ini tetap akan dilaksanakan atau bagaimana. Sampai saya menemukan suatu buku yang sangat luar biasa menurut saya, yang memacu semangat, yang memberikan motivasi kepada saya agar tetap berjalan kepada rencana semula, yaitu terjun ke dunia politik, membuka usaha, dan tetap menjalankan kegiatan di channel-channel YouTube dan channel-channel media sosial lainnya. Saya mengajak kepada kawan-kawan semuanya, baik kawan-kawan yang sudah purna bakti, anak-anak muda yang sedang sekolah ataupun masih kuliah, ataupun anak-anak muda yang masih mencari pekerjaan, wajib membaca buku ini, yaitu buku Rahasia Magnet Rezeki, merupakan karya agung dari Ustadz Nasrullah. Jadi buku ini harus wajib dibaca. Kawan-kawan sekalian, saya terus terang saya tidak di-endorse oleh siapa-siapa, tapi saya bersyukur menemukan buku ini. Berterima kasih khusus kepada Ustadz Nasrullah, karena dengan buku ini saya mempunyai semangat baru,
mempunyai semangat baru untuk tetap eksis di masyarakat maupun di dalam eksis di dalam kehidupan kedepannya. Baik kawan sekalian, kita memulai pembahasan atau membaca ya buku Magnet Rezeki ini. Mulai dari awal kita akan membaca, saya akan membacakan itu mulai dari pengantarnya. Karena kenapa? Setelah saya baca mulai dari pengantar buku yang dikarang oleh Ustadz Nasrullah ini luar biasa. Pengantarnya saja sudah bisa membangkitkan semangat kita, memberikan motivasi kepada diri kita. Maka saya akan bacakan mulai dari pengantarnya sebelum masuk ke materi temanya nanti. Ini diawali buku ini, subhanallah ya, dari buku diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Ustadz Nasrullah memulai katanya atau kata pengantarnya, kata penulisnya ini dengan umul kitab Bismillahirrahmanirrahim. Saya maksudnya saya Ustadz Nasrullah ya, bukan saya yang membacakan ini. Saya ingin mengucapkan selamat atas kesempatan Anda membaca buku ini. Dari lubuk hati yang paling dalam saya berdoa agar setiap detik Anda sisihkan untuk berinteraksi dengan buku ini menjadi keberkahan atas waktu Anda yang memang berharga. Nah, itu awalnya ya. Ada banyak sekali buku yang dicetak untuk meningkatkan kapasitas diri, yang dengannya tercipta banyak sekali prestasi dan peningkatan kualitas hidup. Tak terkecuali buku ini. Sedari awal saya niatkan agar Anda bisa menjadi pribadi yang unggul, terbangun jiwanya, dan ini yang paling penting. Jadi terbangun jiwanya dan ini yang paling penting, yang paling saya suka itu menurut Pak Ustadz Nasrullah, dan diharapkan terciptanya keajaiban demi keajaiban di dalam hidup Anda. Buku yang ada di hadapan Anda saat ini adalah hasil dari kumpulan keajaiban hidup yang saya rasakan. Saya sebut ajaib karena memang ajaib. Tidak bisa ditebak dengan logika, terjadi begitu saja, dan kebanyakan orang memang menyebutnya ajaib. Sampai saya sendiri tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa keajaiban itu terjadi dalam diri saya. Sampai akhirnya saya bertemu konsep yang saya jadikan judul dari buku ini, yaitu Rahasia Magnet Rezeki. Keajaiban yang saya rasakan, saya cerna, saya analisa, dan saya cocokkan dengan berbagai teori keajaiban yang terserak di luar sana. Hasilnya sebuah buku yang kini Anda nikmati. Tapi bukan buku ini yang sebenarnya yang menjadi kekuatan. Kekuatan adalah diri Anda. Jadi kekuatan itu adalah diri Anda yang mengalami keajaiban hidup setelah membaca buku ini. Atau jika kemudian terjadi peningkatan kualitas hidup yang luar biasa pada diri Anda. Disitulah kekuatan buku ini, dan di titik itulah buku ini berguna untuk membuat Anda menjadi orang yang istimewa. Oke, kita lanjut. Sebenarnya buku dengan judul Magnet Rezeki sudah kami terbitkan sebelumnya. Jadi kami menulis buku tersebut bertiga. Jadi kami menurut Ustadz Nasrullah, kami menulis buku tersebut bertiga, yaitu Ibu Santoso, seorang penulis terbaik saat ini, yang bukunya sudah terjual 1 juta eksemplar, berjudul 7 Keajaiban Rezeki. Kemudian Ahmad Ghazali, seorang penasihat keuangan, dan saya sendiri itu maksudnya Ustadz Nasrullah. Jika di buku Magnet Rezeki pendekatan lebih teknis, jadi jika di buku Magnet Rezeki pendekatannya lebih teknis, menjelaskan detail menjelaskan detail tentang penciptaan rezeki melalui levering aset. Buku Rahasia Magnet Rezeki ini lebih ke pendekatan yang sifatnya spiritual. Jadi memang buku yang disusun oleh Ustadz Nasrullah ini Magnet Rezeki ini lebih ke pendekatan spiritual.
menggali rahasia di balik penciptaan kekayaan. Buku Magnet Rezeki juga menjadi tema training kami bertiga. Kami masing-masing melakukannya di waktu dan tempat yang berbeda. Jadi jika Anda mengikuti beberapa training Magnet Rezeki, judulnya satu tapi trainingnya berbagai versi. Jadi versi masing-masing dari ketiga tadi maksudnya. Ada versinya Nasrullah, versi Ibu Santoso, ada pula versi Ahmad Ghazali. Semuanya membawakan tema dan pendekatan yang berbeda. Meski judulnya sama, training-training tersebut saling melengkapi. Saya pribadi jauh lebih nyaman berbicara dibandingkan menulis. Jadi ini maksudnya Ustadz Nasrullah. Energi saya lebih keluar dan lebih sampai maksud pesannya melalui training. Maka buku ini saya bukukan dalam bahasa lisan, training sehari. Jadi training sehari maksudnya bahasa lisan buku ini didedikasikan menjadi bahasa lisan training sehari yang saya adakan. Inspirasi dari buku dan training ini lahir dari latar belakang saya yang juga berbeda. Saat ini saya berprofesi sebagai pembisnis. Jadi Ustadz Nasrullah ini luar biasa ini. Berprofesi sebagai pembisnis, trainer, dan pembimbing haji dan umroh. Ada juga pembimbing haji dan umroh. Dengan ketiga latar belakang itu, maka saya dapatkan kejadian-kejadian unik, ajaib, dan menggetarkan, dan akhirnya saya rangkai menjadi buku yang ada di hadapan Anda. Semua peristiwa itu saling berkaitan dan menjadi landasan rahasia penciptaan kekayaan. Secara sederhana, ketika kita memiliki satu keinginan yang kuat pada suatu hal, ternyata hal tersebut akan datang seperti magnet. Dan keinginan-keinginan yang kuat itu telah terbukti menjadi magnet rezeki atas apa yang saya dapatkan hingga saat ini. Tinggal mempelajari faktor-faktor yang memudahkan terwujudnya keajaiban itu. Oke, lanjut ya. Ini pengalaman dari Ustadz Nasrullah. Bidang-bidang tanah yang dulu saya inginkan, nah ini pengalaman dia. Bidang-bidang tanah yang dulu saya inginkan satu persatu datang pada saya sehingga akhirnya berubah menjadi perumahan. Pada saat saya memiliki keinginan untuk berkunjung ke tanah suci, tanpa diduga saya diundang berkali-kali ke Baitullah sebagai pembimbing ibadah haji dan umroh. Padahal saya tidak punya latar belakang dalam bidang tersebut. Jadi semua itu adalah keajaiban rezeki dan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemikiran atau konsep dari Ustadz Nasrullah ini semuanya itu kembali ke Allah. Saya mohon izin kepada Anda. Jadi saya maksudnya ini ya Ustadz Nasrullah. Ada banyak kisah yang saya sampaikan di buku ini. Sebagiannya adalah kisah kesuksesan saya dalam menjalankan materi magnet rezeki. Saya berusaha hati-hati sekali dalam menyampaikan kisah saya, dan semoga Anda pun menangkap kisah saya juga dengan hati yang terbuka. Cerita sukses yang saya sampaikan bukan untuk memamerkan. Nah ini hebat ya. Jadi cerita sukses bukan untuk memamerkan. Jadi cerita sukses yang disampaikan Ustadz Nasrullah ini bukan untuk memamerkan dirinya maksudnya. Sebenarnya saya tidak bisa apa-apa, benar-benar tidak bisa apa-apa. Kesuksesan yang saya alami bukan karena kepandaian saya, melainkan karena ada sebuah kekuatan maha dahsyat yang Allah ilhamkan melalui ilmu magnet rezeki ini. Nah itu kawan-kawan ya. Kekuatan inilah yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Saat Anda mengenal kekuatan ini, maka hidup Anda insya Allah menjadi hidup yang berdaya. Saya sudah menggelar training rahasia magnet rezeki sejak tahun 2009. Sebelumnya berjudul spiritual friendship. Jadi spiritual friendship. Sudah banyak sekali peserta yang merasakan kesuksesan serta mengikuti training ini. Bahkan ada yang beberapa kali mengikuti ulang training ini karena mereka merasa selalu mendapatkan inspirasi dan makin mendorong mereka untuk meraih
kesuksesan yang lebih besar. Jadi sudah ikut ya, satu kali ingin, dua kali ingin, tiga kali ya, karena manfaat ya, bagi merasakan manfaatnya. Ada seorang karyawan sebuah perusahaan handphone namanya Mas Agus dari Jogja. Awal gaji hanya 1,7 juta per bulan. Ia ingin mengubah nasibnya agar menjadi lebih baik. Saya menemani dia pelan-pelan. Kemudian dia dan istrinya Mbak Yeni Epani ikut training rahasia magnet rezeki, dulu yang namanya spiritual partnership. Alhamdulillah, dengan disiplin menjalankan prinsip-prinsip yang saya bagikan ke mereka, hidupnya berubah. Kini mereka punya rumah seharga 2 miliar, luar biasa kan? Toko seharga 1 miliar lebih, dan mampu membeli mobil Pajero Sport warna putih idamannya. Nah itu, jadi memang kalau kita serahkan kepada Allah SWT, sebagai persoalan kita itu ya Allah yang ini akan membackup kita. Oke, kita lanjut. Lain lagi dengan Nur yang sedang menghadapi kesulitan keuangan. Nah ini kawan-kawan sekalian, lain lagi dengan Nur yang sedang menghadapi kesulitan keuangan. Belakangan dia dikejar-kejar oleh debt collector sebab dia menunggak angsuran motor 2 bulan. Masalah bertambah ketika Nur harus dirawat di rumah sakit dan motor itu digadaikan. Jadi motor dapat kredit ya, dikejar-kejar debt collector, kemudian karena sakit motornya juga digadaikan. Nah ini debt collector yang mengetahui masalah itu mengancam melaporkan ke polisi. Nur tambah kalut dan sibuk mencari pinjaman sana sini. Saat mengetahui ilmu magnet rezeki, Nur berubah. Upayanya diarahkan ke yang lebih baik dan fokus menjalankan materi magnet rezeki ini. Tanpa diduga, Pak Haji yang memberikan uang gadai datang ke rumah. Jadi tanpa diduga, Pak Haji yang memberikan uang gadai datang ke rumah, dan ketika mengetahui masalahnya, Pak Haji malah menalangi angsuran ke debt collector tersebut dan memberi bantuan modal. Nah ini, jadi ada orang membantu ya, kalau kita berserah diri kepada Allah, ada orang membantu, bahkan kewajiban kita selesai, itu kan dikasih modal lagi. Ada juga Rudi, bukan nama sebenarnya, yang setelah mengikuti magnet rezeki merasa hidup seperti surga baginya. Hari-hari dijalaninya dengan baik dan nyaman, seperti tidak ada masalah sama sekali, sampai didiagnosis terkena leukemia. Malah merasa sangat bahagia. Memang leukemia belum sembuh saat saya menulis buku ini, tapi dia telah memilih menikmati surganya untuk kemudian Allah berikan rezeki yang lain. Nah itu, sakit perut ya. Ini hebatnya buku Ustaz Asif ya. Lanjut kita menghirup kopi manis. Semoga semanis ya cerita kita hari ini. Oke, kita lanjut. Seperti juga Rizky yang mengalami kanker. Awalnya galau dan khawatir, tapi setelah mengikuti training magnet rezeki, dihadapinya dengan tegar. Dan saat saya bertemu lagi dengan beliau, penyakitnya sudah sembuh. Luar biasa. Buruan kisah seperti ini masuk dalam email saya setiap bulannya, menunjukkan kesyukuran yang berlipat ganda atas materi training magnet rezeki yang diilhamkan Allah melalui saya yang lemah. Nah, ini memang Ustaz Nasrul ini ya, alhamdulillah, subhanallah. Kini saya berusaha menuangkan semua isi training itu dalam sebuah buku. Tidak semudah menerjemahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulisan, apalagi di dalam training ada beberapa bantuan musik. Jadi kalau dalam training kan bisa ada bantuan musik, energi para peserta training, film-film yang mempercepat pemahaman, kemudian suasana baru, muhasabah sampai meneteskan air mata yang belum bisa saya masukkan ke buku ini, tapi saya berusaha keras agar manfaat buku ini setara dengan training. Insya Allah, Ustaz Nasrul. Saya berharap buku ini juga bisa menorehkan kisah sukses bagi Anda.
ya, membuat hidup Anda sukses, penuh berkah, menarik banyak rezeki dalam kehidupan, mengalami keajaiban-keajaiban, dan hidup yang bermanfaat untuk sebanyak mungkin manusia. Jadi harus bermanfaat untuk sebanyak mungkin manusia. Jika sebagian dari kesuksesan yang Anda raih ada peran dari setiap huruf di buku ini, titip doa agar kita bertemu di surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Kesuksesan terbesar saya haturkan kepada Allah yang mengizinkan hambanya yang lemah ini merebut setetes ilmu dari samudera ilmunya yang luas. Selawat dan salam pada Nabi dan junjungan beserta seluruh keluarganya, sahabat, para ulama, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan juga bagi kedua orang tua yang menjadi inspirasi atas terjadinya buku ini. Mereka lah pemilik saham 100% atas apa yang saya tulis di buku ini. Itu luar biasa ya. Terima kasih kepada kedua orang tua Ustadz Nasrullah ini. Juga terima kasih kepada istri saya dan istrinya Ustadz Nasrullah, itu Yuni, yang menemani dengan sabar proses suaminya mengunyah ilmu magnet rezeki yang didapatkan dengan berbagai ujian yang harus dilewati. Terima kasih yang tak terhingga bagi anak-anak saya, anak Ustadz Nasrullah ya, Farha, Fadila, Fatia, Fahima, Fauzia, yang dengan kehadiran mereka ilmu magnet rezeki ini bisa tumbuh seiring pertumbuhan mereka. Juga kepada kakak, adik, teman, sahabat, dan dengan sabar bergaul dengan saya. Atas pergaulan dengan kalian semua, saya bisa memetik hikmah yang akhirnya saya tuangkan ke dalam buku ini. Kalian semua adalah aset yang sangat berharga bagi magnet rezeki. Tak ada gading yang terletak. Semoga ketidaksempurnaan buku ini menjadi inspirasi baru bagi saya dan Anda untuk membuat karya yang lebih baik lagi untuk bersahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatmu Rasulullah, 25 Ramadan 1430 Hijriah, 30 Juni 2016. Sekalian, pengantar tertulis dari Ustadz Nasrullah untuk buku magnet rezeki ini. Luar biasa kan, baru pengantarnya. Kita akan nantinya bahas masuk kepada materi dari pembahasan buku ini. Itu tadi sekelumit baru dari pengantar tertulis dari buku magnet rezeki ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan temanya, yaitu hidup dimuliakan dan dimanjakan. Tapi sebelum itu, untuk menambah semangat juang kepada saya, silakan kawan-kawan untuk subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya agar Anda semua nantinya mendapatkan notifikasi video kami berikutnya. Baik, kita akan mulai. Dalam subtema ini, hidup dimuliakan dan dimanjakan ini sebenarnya cukup panjang sampai halaman 41, tapi tidak akan kita bahas semuanya. Untuk pertemuan ini kita akan bahas yaitu subtema bertemu guru spiritual. Siapkan diri semuanya kawan-kawan sekalian, persiapkan diri Anda untuk kita mendapatkan informasi dari Ustadz Nasrullah ini. Kira-kira apa keajaiban akan datang itu kalau kita menjalankan magnet rezeki ini. Baik kawan-kawan, kita mulai ya. Tapi sebelumnya, karena ini merupakan ilmu yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, mari kita untuk memasuki tema ini kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita akan lanjut ini ya ke subtema bertemu guru spiritual. Ini harus dipersiapkan diri Anda ini. Jadi banyak di sini di subtema ini banyak kita akan menemukan hal-hal yang baru yang mungkin pertama kali kita membacanya, belum pernah kita baca di buku-buku sebelumnya. Oke ya, kita lanjut dan simak baik-baik yang saya baca. Suatu hari saya bersama dengan 11 teman saya bertemu seorang guru spiritual. Kami terlibat pembicaraan yang menarik dan sangat intens. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah, "Kiai, kenapa sih hidup ini penuh dengan krisis? Banyak orang ngantri BBM, dolar naik, sulit kerja,
hidup sulit, banyak PHK, dan banyak orang yang miskin? Ini pertanyaan 11 teman atau bersama Pak Nasrullah kepada Pak Kiainya. Karena saya orang sains, latar belakang Pak Nas ini ya, MIPA Universitas Indonesia, saya membatin ya iyalah karena pendidikan tidak mengajarkan kekayaan, ya iyalah karena orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik, ya iyalah karena dia malas. Itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi ternyata jawaban yang beliau berikan tidak sederhana itu. Alih-alih menjawab, dia malah memberikan pertanyaan. Sebenarnya untuk apa sih kita diciptakan? Tanya Kiai. Ada di antara kami yang menjawab untuk beribadah seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surah Ad-Zariyah 56. Tapi Pak Kiai mengatakan bukan itu jawabannya. Lalu ada yang menjawab untuk menjadi khalifah di muka bumi seperti firman Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah 30. Namun lagi-lagi Pak Kiai mengatakan bukan itu jawabannya. Saya terkejut dan ketika Pak Kiai mengatakan bahwa hakikatnya kita diciptakan bukan untuk beribadah, bukan untuk menjadi khalifah, tapi buat bersenang-senang. Ingat ya kawan-kawan ya. Saya pertama kali menemukan dalam buku apapun bahwa kita diciptakan itu oleh Allah sebenarnya pada hakikatnya untuk bersenang-senang. Tidak ada yang lain. Sebenarnya Allah menciptakan manusia ingin dimuliakan dan dimanja. Tutur Pak Kiai. Jadi Allah sebenarnya ingin kita hidup senang. Allah gak ingin lihat kita susah. Allah gak ingin lihat kita berat. Allah gak ingin kita sampai berletih-letih. Sebaliknya Allah ingin melihat hidup manusia itu senang dan bahagia, ya kan? Jadi Allah ingin melihat hidup manusia itu sebenarnya supaya manusia itu hidup senang dan hidup bahagia. Sebagai ilustrasi, ketika seorang wanita dinikahi seorang pria, hakikatnya untuk apa? Untuk dibahagiakan bukan? Pukul 3 dini hari istri dibangunkan oleh suami untuk mandi dan air hangat sudah tersedia. Siapa yang menyiapkan? Ya suami. Kemudian sholat tahajud bareng dan sholat subuh berjemaah dilakukan dengan zikir. Setelah beres urusan ibadah qiyamul lail dan subuh, istri pergi ke dapur hendak mencuci piring. Ternyata pakaian kotor sudah dicuci ya. Jadi hendak mencuci pakaian itu kan, ternyata pakaian kotor sudah dicuci oleh suaminya. Lalu istri hendak memasak sarapan pagi, ternyata di meja sudah ada nasi goreng, asapnya masih ngebul. Ternyata yang masak itu suaminya juga. Setelah itu sang istri mau menyapu lantai, suaminya mengutuk dari belakang, "Mah, biarin saya saja yang menyapu." Seusai sholat duha pukul 9 pagi, suami menggait istrinya ke mall. Istri dipersilakan memberi apa saja yang dia mau hingga tiba waktu zuhur dan makan siang. Setelah selesai memborong belanja, sholat zuhur dan makan siang, istri mengajak suami pulang ke rumah. Namun suaminya berkata, "Tunggu dulu, ada satu toko yang kita belum datangi." "Toko apa itu, Pak?" tanya istri. "Toko berlian." Lalu sang suami membelikan berlian nan indah untuk istrinya. Tiap hari seperti itu berulang-ulang, tak berhenti sampai waktu yang tak terbatas. Maukah istri mendapatkan hal seperti itu sepanjang hidupnya? Tentu saja mau. Sebenarnya hanya begitulah tujuan manusia diciptakan, yakni untuk dimuliakan dan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Manusia dimuliakan di atas malaikat, dimuliakan di atas ciptaan Tuhan yang lain, lalu dimasukkan ke dalam surga. Di surga, apa yang diinginkan oleh manusia langsung tersedia. Saat istri sibuk dengan kehidupan indahnya, suami pun sibuk dengan para bidadari dan jelita. Kalau surga nanti ya. Nah,
Suami maukah dapat kehidupan seperti itu setiap hari? Nah, suami maukah mendapatkan kehidupan itu setiap hari? Tentu saja mau. Nah, hanya begitu, senang-senang saja. Allah tidak mau kita merasakan di PHK, hidup sulit atau mengalami kehidupan berat lainnya. Allah hanya mau kita hidup bahagia. Jadi Allah hanya mau melihat manusia ini hidup bahagia sebenarnya. Sebenarnya Allah menciptakan manusia cuma ada dua tujuan. Dua tujuan Allah menciptakan manusia itu. Pertama dimuliakan, kedua dimanjakan. Jadi Allah menciptakan manusia tujuannya hanya dua, dimuliakan dan dimanjakan. Nah, sebagaimana Al-Quran, dan kami berfirman, hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau dalam jannah ini, dan makanlah darinya sepuas hati dimanapun kamu berdua suka. Jadi Al-Quran surat Al-Baqarah 35. Firman-Nya lagi, dan hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam jannah ini, maka makanlah dan minumlah dari mana saja kamu berdua sukai. Jadi Quran surah Al-A'raf 19. Kalau kita baca dalam riwayat penciptaan manusia Adam dan Hawa, Adam dan Siti Hawa, Allah menggambarkan bahwa Adam dan istrinya oleh Allah diperintahkan tinggal di surga. Di sana semua serba enak, serba gampang, serba tersedia. Hidup di surga adalah hidup yang tenang, hidup yang aman, hidup yang damai, kekayaan tanpa batas, apa-apa diambil gratis. Jadi kalau kehidupan di surga itu kan begitu ya. Tapi Allah mengingatkan kepada Adam dan istrinya agar jangan mendekati pohon khuldi, pohon khuldi, karena mereka bisa celaka. Namun ternyata Adam dan istrinya menyentuh pohon larangan tersebut, sehingga akhirnya mereka diturunkan ke dunia dan harus menjalani hidup yang berat dan sulit. Tidak seperti di surga, segala sesuatu yang mereka inginkan harus diusahakan terlebih dahulu, tidak serta-merta datang begitu saja. Jadi catatan pentingnya, kesalahannya sederhana dan cuma satu. Jadi kesalahan Adam dan Hawa itu sederhana dan cuma satu, yaitu karena dosa melanggar larangan Allah. Karena dosa manusia hidupnya jadi sulit. Makin banyak dosa, makin sulit hidupnya. Harus kerja keras, banting tulang, pergi pagi pulang malam, dikejar deadline, kerja tayang, dan diomelin bos. Ya Allah, ini yang saya bilang tadi, Bapak sekalian ya, sesuatu yang baru itu ternyata kesulitan atau permasalahan yang kita hadapi atau manusia hadapi itu semuanya itu karena perbuatan kita sendiri, karena dosa kita. Jadi dosa kita itu membuat hidup kita sulit. Ya Allah, mohon ampun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, kita lanjut ya. Lebih susah hidupnya, tapi manusia tidak juga berhenti berbuat dosa. Nah, ini hidupnya sudah susah, tapi tidak berhenti juga berbuat dosa. Akibatnya hidupnya makin susah. Barang-barang yang dibutuhkan tidak mampu diberinya secara kontan, akhirnya terpaksa harus berutang atau beli secara cicil. Beli jilbab berutang, beli panci berutang, beli macam-macam barang juga berutang. Setelah itu manusia masih juga tidak berhenti berbuat dosa. Jadi sudah sulit itu kan, kita tetap berbuat dosa. Akibatnya hidup pun terus-menerus susah karena dosa yang kita lakukan. Jadi hidup ini akan semakin susah dan terus-menerus akan susah. Menurut penjelasan Pak Kiai ini kepada teman-teman dan Pak Nasrullah itu kan, kalau kita selalu berbuat dosa. Wah, mau bahas rezeki malah bahas dosa, gimana Pak Nas ini? Tenang saja, setelah saya teliti ternyata dosanya kecil sekali. Bahkan kayak bukan dosa, tapi sekedar kesalahan kecil. Tapi kesalahan kecil itu akhirnya menghalangi rezeki kita. Ingat, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah hanya karena satu kesalahan. Jadi Allah itu
mengusir Nabi Adam dan si Hawa itu hanya satu kesalahan, yakni mendekati dan menyentuh pohon huldi. Kesalahan Adam dan istrinya mungkin hanya merupakan dosa kecil, tapi akibatnya luar biasa. Ia dan istrinya diusir dari surga yang penuh kenikmatan dan turun ke dunia ini yang penuh dengan perjuangan. Itu kawan-kawan ya. Jadi dosa, jangan menyepelekan dosa ya. Siti Hawa dan Nabi Adam itu satu, hanya kekurangannya dosanya yaitu mendekati atau memakan buah huldi, mendekati buah huldi. Artinya dia terusir dari dalam surga. Lalu pesan Kiai yang saya ingat betul, kalau ingin hidup dimanja, senang, damai, maka sederhana. Jadi pesan Kiai, kalau Kiainya yang ditemui Pak Nas ya, kalau kita mau hidup hidup dimanja oleh Allah, senang, damai, maka sederhana, jangan berbuat dosa. Jadi satu-satunya kalau kita mau hidup dimanja Allah, senang dan sederhana saja, itu jangan berbuat dosa. Ketika kau berhati-hati dari berbuat dosa, maka engkau akan merasakan surga sebelum surga sebenarnya. Lanjut Pak Kiai. Pak Kiai menegaskan sesungguhnya kita bisa mendapatkan surga itu di dunia, tak hanya nanti di akhirat. Kalau menunggu nanti di akhirat terlalu lama, ya subhanallah ya. Padahal di dunia pun kita sudah bisa mendapatkan surga. Salah satu syarat utamanya adalah berhati-hati dari berbuat dosa. Saya berhari-hari menangis memikirkan kalimat tersebut. Ya. Ini Pak Nas berhari-hari menangis memikirkan kalimat tersebut. Saya sadari selama hidup ini banyak sekali dosa yang saya akhirnya membuat hidup saya jadi sulit. Subhanallah. Ya. Tapi kabar baiknya adalah kalau kamu bisa memperbaiki hal tersebut, berhati-hati, maka keajaiban akan datang kepadamu. Inilah hal yang sangat saya yakini, dan hal itu pun membuat saya bersemangat untuk meraihnya. Ajaran Kiai merasuk dalam hati saya. Jadi kata kuncinya itu ya, cluenya kalau ingin hidup dimanja, disenang, damai, jangan berbuat dosa. Itu cluenya kalau mau hidup enak, mau hidup dimanja, mau senang, mau damai, jangan berbuat dosa. Sebenarnya juga takdir kita diciptakan Allah, hanya Allah yang maha tahu. Saat di surga dimuliakan, dimanjakan, dan ketika diturun ke bumi, maka tugas beribadah dan menjadi khalifah muncul menjadi tugas utama. Jadi jawaban beribadah dan menjadi khalifah memang benar seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Nah, yang dimaksud oleh sang Kiai adalah sebenar-benarnya tujuan Allah adalah dimuliakan dan dimanja. Suatu saat akan kembali lagi ke surga. Namun sebelum sampai ke surga akan bisa juga dinikmati di dunia ini, merasakan di surga sebelum surga yang sebenarnya tentu dengan saran yang Allah berikan juga. Ya, di semakin kita penasaran, kunci clue yang harus kita ingat itu di dalam subtema ini. Ya, kawan-kawan sekalian, setelah kita membaca dan Anda semua mengikuti tadi, menyimak subtema yang saya bacakan, yaitu bertemu guru spiritual, maka kita mendapatkan ilmu baru ini, bahwa kesulitan apapun yang kita alami itu akibat perbuatan dosa kita. Jadi akibat kita berbuat dosa, maka akan timbul satu kesulitan. Yang kedua, cluenya itu kalau kita mau hidup dimanja, mau hidup senang dan damai, satu-satunya jangan berbuat dosa. Itu cluenya, jangan berbuat dosa kalau kita mau hidup damai, mau hidup senang, dan mau hidup di manja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali dengan lanjutan subtema berikut ini dalam buku Rahasia Mahanen Rezeki. Salam sukses untuk kita semua.
Semangat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.